Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan memberikan tips seputar teknik pemupukan yang bisa diberikan pada tanaman berbuah, tanaman hias, ataupun tanaman-tanaman palawija seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Dan saya jamin tanaman-tanaman kamu pasti akan jadi subur guys, karena pupuk ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun pada tanaman-tanaman hias saya di rumah. Bahan-bahan pembuatannya mudah didapatkan, nah makanya catat baik-baik. Tonton video ini sampai selesai. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Bahan pertama adalah air cucian beras sebanyak 3 liter. Dan bahan yang kedua adalah telur ayam. Telur ayam ini adalah sebagai pengganti dari telur bebek ya, apabila di rumah kita tidak ada telur bebek. Tapi paling bagus sebenarnya sih pakai telur bebek. Biasanya saya pakai telur bebek itu beli di toko jamu ya. Nah, lalu bahan yang ketiga adalah gula merah. Gula merah ini bisa kita panaskan dulu, dicairkan ya maksudnya, kemudian baru kita dinginkan untuk campuran pupuk ini. Nah, bahan berikutnya adalah micin. Micin ini bisa pakai merek Sasa ataupun Ajinomoto. Yang saya pakai adalah ukuran 100 gram. Silahkan teman-teman bisa membelinya di toko terdekat rumah kalian. Bahan berikutnya adalah susu kental manis. Susu kental manis ini adalah 1 saset ya yang saya beli. Nah, ini susunya sudah saya pindahkan ke plastik seperti ini ya. Nah, lalu bahan yang terakhir adalah IM4. IM4 itu apa sih? IM4 adalah bakteri fermentasi yang biasa dipakai untuk pembuatan pupuk organik cair, kompos, dan lain sebagainya. Untuk ukuran 1 liter ini harganya sekitar 20 ribuan ya, tergantung toko yang menjualnya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman tidak punya IM4 ini, teman-teman bisa menggantinya kok dengan misalkan penggunaan Yakult. Walaupun tentu saja rekomendasi dari saya adalah penggunaan dari IM4 aja ya. Nah, buat teman-teman yang susah mendapatkan IM4 ini, bisa kok beli di toko online saya ya. Silahkan WA aja di nomor ini. Nah, jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita bikin teknik cara buatannya ya. Cekidot. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memecah telurnya. Tapi yang kita pakai adalah bagian telur kuningnya aja ya. Kita buang untuk bagian putihnya. Oke guys, kita sudah dapatkan bagian kuningnya ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam air cucian berasnya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan untuk IM4-nya. Kita pakai untuk dosisnya adalah sebanyak 2 tutup botolnya aja ya. Nah, seperti ini ya. 1 dan 2. Oke guys, setelah kita masukkan IM4-nya, barulah kita masukkan untuk susunya. 1 saset kita masukin semuanya ya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, oke guys, kita masukkan bahan berikutnya adalah micin. Micin ini kita masukin 100 gram ya, mereknya boleh Sasa ataupun Ajinomoto. Dan yang terakhir adalah gula merah. Nah, gula merah ini bisa kita cairkan dulu di air panas, kemudian kita dinginkan, lalu baru dicampurkan. Ataupun kita bisa menghancurkannya terlebih dahulu seperti ini. Kita hancurkan sampai halus memakai cobek ini ya. Nah, inilah hasilnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam air larutannya. Nah, oke guys, kalau semua bahan-bahan sudah dicampur menjadi satu, kita aduk-aduk ya biar larut menjadi satu. Nah, kalau sudah larut, barulah kita masukkan ke dalam jerigen kosong ya, lalu disimpan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, nantinya kalau sudah 2 minggu, kita cek ya apakah berbau asam atau tidak. Kalau berbau asam atau berbau tape, berarti kita berhasil untuk pembuatan pupuk ini. Nah, tapi teman-teman, kalau baunya itu menjadi busuk, berarti teman-teman gagal ya dalam pembuatan pupuk ini. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Biasanya gagal karena jerigen yang teman-teman pakai itu bocor atau tidak kedap udara. Jadi proses fermentasinya akan gagal. Oh ya, selama penyimpanan pupuk ini jangan lupa 3 hari sekali tutupnya kita buka ya. Tujuannya agar gas di dalamnya itu bisa kebuka, jadi jerigennya tidak meledak. Nah, oke guys, kita masukin dulu ya larutan ini ke dalam jerigen kosong. Nah, kalau sudah 2 minggu dan menjadi pupuk, gimana cara pemakaiannya? Jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai biar tahu cara penggunaannya. Nah, setelah 2 minggu kemudian, begini nih cara pakainya. Pertama, kita siapkan dulu air bersih sebanyak 1 liter. Kemudian untuk pupuk organik cairnya adalah 60 ml. Lalu diaduk dan kemudian kita bisa semprotkan ke tanaman-tanaman kita ataupun disiramkan ke bagian perakarannya. Kita bisa melakukan penyemprotan atau penyiraman yaitu seminggu 2 kali ya. Nah, teman-teman pengen tahu nih hasil pemupukan ini pada tanaman-tanaman hias saya. Nah, ini dia guys. Ini adalah tanaman hias gantung Tepon variegata. Ini adalah salah satu tanaman hias saya yang sudah saya berikan rutin untuk pemupukan ini dan hasilnya sangat luar biasa ya. Rimbun dan subur sekali. Wow, mantap bukan? Nah, makanya buruan bikin pupuk ini dan gunakan teknik pemupukan ini pada tanaman-tanaman kamu di rumah biar subur seperti tanaman hias gantung saya ini. Nah, yuk, jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya like, share, and comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dadah!